Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oke, teman-teman semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat berkumpul enggak ya? Bukan berkumpul ya. Kita dapat belajar bersama dan hari ini kita akan masuk ke pembelajaran biologi dan sebelumnya kita sudah banyak refreshing ya teman-teman dan akhirnya sekarang kita akan masuk ke pembelajaran biologi pada hari ini. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan mengenai tumbuhan dan nanti ditambah dengan ekosistem. Dan sebelum kita masuk ke materi, Ana akan menyampaikan di sini ada sebuah quotes. Mungkin saja ujian hidup yang tak kamu sukai akan mengantarkan dirimu kepada takdir indah yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Dan langsung saja untuk mengefektifkan waktu. Di sini ada lanjutan mengenai materi terkait dengan Kingdom Plantae. Yang selanjutnya yakni tentang tumbuhan biji. Apa itu tumbuhan biji? Kita bisa cari terkait dengan ciri-ciri dari tumbuhan biji. Nah, tumbuhan biji itu merupakan tumbuhan yang berasal dari biji dihasilkan oleh bunga atau runjung. Jadi tumbuhan biji ini itu berasal dari biji dan biji tersebut itu dihasilkan oleh bunga atau runjung. Sperma menuju sel telur melalui tabung serbuk sari. Jadi spermanya itu berasal dari serbuk sari dan sel telur itu berasal dari putik. Nah, putik kalau misalkan itu yang ada pada bunga. Nah, selanjutnya memiliki saluran xilem dan floem untuk mengangkut air, mineral, makanan, dan bahan-bahan lain. Xilem itu yang perlu kita ketahui, yang perlu kalian ketahui, yang perlu antum ketahui adalah xilem itu merupakan alat transportasi atau media transportasi dari akar menuju daun yang ditransportasikannya itu adalah air dan zat-zat mineral yang dibutuhkan untuk proses apa? Untuk proses fotosintesis atau pembuatan makanan pada tumbuhan itu sendiri. Adapun floem itu adalah alat transportasi yang berasal dari daun menuju ke segala tubuh atau ke seluruh tubuh tumbuhan itu sendiri. Yang diangkut adalah hasil dari fotosintesis berupa cadangan makanan. Nah, selanjutnya, karena tadi disebutkan bahwa adanya proses fotosintesis itu disebabkan oleh tumbuhan tersebut memiliki klorofil atau zat hijau daun. Ini adalah ciri-ciri tumbuhan biji. Nah, tumbuhan biji itu dibagi menjadi dua. Ada tumbuhan biji terbuka atau yang disebut dengan gimnosperma dan ada tumbuhan biji tertutup atau yang disebut dengan angiosperma. Nah, tumbuhan biji terbuka ini memiliki ciri-ciri yang pertama meliputi tumbuhan yang berupa semak-semak atau pohon-pohon yang batangnya keras dan berkayu. Ini sudah jelas bahwa pohon-pohonnya itu dominansinya adalah memiliki batang yang karakteristiknya yaitu keras dan berkayu. Nah, selanjutnya tumbuhan ini memiliki akar tunggang. Kalian masih ingat bahwa kita pernah tatap muka dan kita pernah observasi terkait dengan tumbuhan-tumbuhan yang ada di lingkungan mahat. Terus bagaimana cara kalian untuk mengidentifikasi apakah ini termasuk ke dalam akar tunggang atau akar serabut, terus daunnya menjari atau daunnya sejajar. Nah, jika antum lihat bahwa tumbuhan itu memiliki akar tunggang, maka tumbuhan tersebut termasuk ke dalam tumbuhan biji.
dan batangnya bercabang-cabang. Itu adalah ciri-ciri dari tumbuhan biji terbuka atau yang disebut dengan gimnosperma. Selanjutnya ada daunnya itu yang kaku, sempit, jarang, dan kebanyakan itu memiliki daun yang pipih. Lanjut, bunga yang sesungguhnya itu belum ada. Khusus untuk tumbuhan biji terbuka, ini memiliki bunga yang tidak tampak sama sekali, dan bunga tersebut sesungguhnya belum ada. Bakal biji terdapat pada badan mirip makroskofil atau yang disebut dengan daun buah. Dan yang terakhir adalah serbuk sari yang terdapat pada badan ini sehingga tumbuhan biji disejajarkan dengan paku heterospora. Jadi tumbuhan biji terbuka ini memiliki serbuk sari yang terdapat pada badannya sehingga tumbuhan ini disejajarkan atau selevel dengan tumbuhan paku yang berheterospora atau yang memiliki spora yang berbeda. Nah, ini adalah siklus hidup pinus dan skema daur hidupnya yang termasuk ke dalam tumbuhan biji terbuka atau gimnosperma. Secara umum, itu proses skema daur hidupnya berasal dari serbuk sari dan makrospora. Serbuk sari itu yang disebut dengan mikrospora, lalu makrospora itu ada pada bakal biji. Nah, mikrospora ini akan menghasilkan buluh serbuk sari atau yang disebut dengan mikroprotalium, dan makrospora yang ada pada bakal biji ini akan menghasilkan namanya archegonium. Bisa dilihat di sini di slide. Nah, bulu serbuk dan archegonium itu dihasilkan dari runjung. Runjung itu bentuknya seperti ini nih, runjung. Nah, runjung ini yang akan menghasilkan serbuk sari dan bakal biji. Nah, dari sini bulu serbuk sari atau mikroprotalium itu akan menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut dengan spermatozoid, dan archegonium itu menghasilkan sel telur. Dari spermatozoid dan sel telur akan melakukan fertilisasi sehingga akan menghasilkan zigot. Nah, dari zigot itu akan berkembang dengan melakukan proses meiosis atau pembelahan, itu menghasilkan embrio, dan embrio ini akan menghasilkan tumbuhan biji terbuka. Dari tumbuhan biji terbuka ini akan dihasilkan kembali mikrosporofil dan makrosporofil. Mikrosporofil dan makrosporofil ini akan kembali lagi menghasilkan mikrospora dan makrospora. Ini adalah skema daur hidup atau siklus hidup dari tumbuhan biji terbuka yang salah satunya itu ada pada pinus. Nah, contoh-contoh dari gimnosperma itu ada Araucaria, cikas rumpi atau yang disebut dengan pakisaji, pinus, dan lain-lain. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa pembagian tumbuhan biji terdiri dari tumbuhan biji terbuka dan tumbuhan biji tertutup. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tumbuhan biji tertutup atau yang disebut dengan angiosperma. Ciri-cirinya itu ada pada bunga yang tampak pada tumbuhan itu sendiri. Memiliki bunga yang sesungguhnya, lalu daunnya itu pipih, lebar dengan susunan tulang yang beraneka ragam. Ada yang menjari, ada yang menjari, ada yang menyirip, dan sebagainya. Lalu bakal bijinya itu tidak tampak, bakal biji atau bijinya tidak tampak. Selanjutnya ada selisih waktu yang relatif pendek antara penyerbukan dan pembuahan. Jadi antara penyerbukan dari bunga tersebut untuk menghasilkan bakal biji itu relatif pendek waktunya. Terus adanya pembuahan ganda, dan yang terakhir adalah meliputi tumbuhan kecil, semak-semak, perdu, dan bahkan ada pohon besar. Ini merupakan ciri-ciri dari tumbuhan biji tertutup atau yang disebut dengan angiosperma. Selanjutnya tumbuhan biji ini dibagi lagi menjadi dua. Ada tumbuhan dikotil atau berkeping dua, dan ada monokotil yang berkeping satu.
Adapun faktor pembandingnya seperti apa? Dari segi akar, itu dikotil itu sistem akar tunggang dan monokotilnya itu sistem akar serabut. Dari batang dan akarnya memiliki kambium sehingga batangnya itu makin lama makin membesar. Kalau monokotil itu tidak berkambium sehingga batangnya tidak dapat membesar. Lalu dari segi daun, susunannya itu pada tumbuhan dikotil itu menyirip atau menjari. Pada monokotil susunan tulangnya itu susulan tulang daunnya itu sejajar atau melengkung. Selanjutnya pada bunga itu memiliki kelipatan 4 sampai 5. Lalu jumlah bagian bunga pada monokotil itu ada 3 atau kelipatannya. Selanjutnya pada biji, saat berkecambah membelah 2 menjadi 2 daun lembaga. Pada monokotil itu berkecambahnya tetap utuh dan tidak membelah, tidak ada pembelahan. Makanya disebut dengan monokotil. Kalau dikotil itu pada saat berkecambah dia dapat membelah menjadi 2 daun lembaga. Selanjutnya ada ujung akar lembaganya itu tidak memiliki sarung pelindung, tidak ada pelindungnya. Kalau monokotil itu memiliki sarung pelindung atau yang disebut dengan koleoriza. Pada ujung pucuknya, pucuk tidak mempunyai sarung pelindung pada dikotil. Kalau monokotil itu mempunyai sarung pelindung yang disebut dengan koleoptil. Ini adalah pembanding antara dikotil dan monokotil. Silahkan untuk antum coba cari contoh-contoh apa saja yang termasuk ke dalam tumbuhan dikotil dan contoh-contoh apa saja yang termasuk ke dalam tumbuhan monokotil. Oke, selanjutnya ini adalah siklus hidup dan skema daur hidup tumbuhan yang memiliki biji. Karena tumbuhan biji ini berasal dari bunga, maka terjadi pada saat adanya fertilisasi antara serbuk sari dengan sel telur yang ada di dalam putik. Nah, serbuk sari ini akan menghasilkan bulu serbuk sari dan sel calon kantong lembaga itu akan menghasilkan kantong lembaga. Nah, bulu serbuk sari ini ada inti sperma 1 dan inti sperma 2. Jadi menghasilkan 2 inti sperma. Dan kantong lembaga itu menghasilkan sel telur dan inti kandung lembaga sekunder. Dari kedua sel kelamin tersebut, inti sperma dengan sel telur itu akan menghasilkan zigot dan juga bakal endosperma. Dari zigot dan bakal endosperma itu akan berkembang atau membelah diri dengan proses meiosis itu menjadi embrio dan endosperma, embrio dan endosperma, dan membelah lagi sehingga akan menghasilkan tumbuhan biji tertutup. Dari tumbuhan biji tertutup akan menghasilkan bunga, dan bunga itu akan ada bagian benang sari dan ada bagian putik. Nah, benang sari ini memiliki bagian yakni kepala sari, dan putik itu ada bagian yang namanya bakal biji. Nah, sampai kepala sari itu akan menghasilkan serbuk sari, dan bakal biji itu akan menghasilkan sel calon kantong lembaga. Begitu seterusnya. Ini adalah siklus hidup dan skema daur hidup pada tumbuhan berbiji. Nah, selanjutnya ada contoh angiosperma. Di sini ada pepaya, ada kelapa. Kalau pepaya nama latinnya Carica papaya, kelapa itu Cocos nucifera, ada kacang kedelai Glycine max, ada kubis Brassica oleracea, dan kapas itu ada Gossypium sp. Nah, ini adalah contoh-contoh angiosperma atau tumbuhan berbiji tertutup. Oke, sebentar ya. Nah, selanjutnya
Karena tadi kita sudah membahas terkait dengan tumbuhan yang merupakan sebuah komponen biotik yang ada pada ekosistem, maka kita akan membahas mengenai ekosistem. Adapun ekosistem itu merupakan suatu sistem lingkungan yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Adapun ilmu yang mempelajari tentang ekosistem itu yang disebut dengan ekologi. Berasal dari kata oikos yang berarti rumah atau tempat hidup dan logos yang berarti ilmu. Jadi ekologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang ekosistem atau tempat hidup. Komponen penyusun ekosistem yang tadi sudah kita sebutkan atau yang kita bahas itu ada salah satunya yakni tumbuhan yang merupakan produsen. Adapun yang memakan tumbuhan itu sendiri itu adalah konsumen tingkat pertama atau yang disebut dengan herbivora. Lalu ketika herbivora ini dimakan oleh makhluk hidup yang lain atau hewan yang lain, itu disebut dengan konsumen tingkat ketiga atau yang disebut dengan omnivora atau karnivora. Nah, sampai ke konsumen bertingkat-tingkat yang akhirnya dapat diuraikan oleh detrivor atau benda-benda pengurai. Bisa jamur, bisa bakteri, dan sebagainya. Nah, setelah itu akan dihasilkan atau dihasilkan sebuah zat-zat hara yang ada pada tanah, dan itu akan dibantu oleh namanya faktor abiotik atau faktor benda-benda yang mati seperti cahaya matahari, udara, air, dan tanah itu untuk membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan dan proses pertumbuhan tumbuhan. Nah, itu adalah berdasarkan fungsinya. Berdasarkan sifatnya itu ada individu, ada populasi, ada komunitas, ada ekosistem, dan ada biosfer. Adapun komponen penyusun ekosistem ini atau makhluk hidup itu dia melakukan adaptasi atau penyesuaian hidup pada lingkungannya. Ada 3 adaptasi. Yang pertama adaptasi morfologi pada struktur makhluk hidupnya. Di sini ada kanguru yang memiliki kantong untuk menyimpan anaknya. Lalu ada adaptasi fisiologi, ini melakukan penyesuaian dengan daunnya itu pada bunglon, pada warna daunnya itu pada bunglon. Lalu ada adaptasi perilaku, ini ada pada hewan-hewan yang ada di dalam lautan, itu adalah adaptasi perilaku. Ini adalah komponen-komponen penyusun ekosistem. Selanjutnya komponen penyusun ekosistem itu ada 2, ada abiotik dan ada biotik. Abiotik contohnya ada tanah, es kutub, air, sinar matahari, dan sebagainya. Sementara pada saat komponen-komponen ekosistem itu menghasilkan adanya interaksi antar makhluk hidup atau antar makhluk hidup yang disebut dengan simbiosis. Nah, simbiosis ini dibagi menjadi 3, ada simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan, ada simbiosis komensalisme yang ada yang menguntungkan, dan ada yang bahkan itu tidak ada sebab akibatnya gitu. Nah, ini adalah simbiosis komensalisme, dan ada simbiosis parasitisme. Kalau parasitisme ada satu makhluk hidup yang menumpang pada makhluk hidup lain, dan makhluk hidup lain itu mendapatkan kerugian dari makhluk hidup yang ditumpanginya. Itu adalah simbiosis parasitisme. Dan proses terjadi interaksi yang ada pada ekosistem itu adanya aliran energi dan daur biogeokimia. Aliran energi itu berasal dari adanya rantai makanan yang terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen itu pastinya adalah tumbuhan yang dapat menghasilkan makanannya sendiri, yakni tumbuhan-tumbuhan hijau, tumbuhan yang memiliki klorofil. Nah, selanjutnya ada konsumen tingkat 1 yang disebut dengan herbivora, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan konsumen tingkat 4 bisa karnivora dan omnivora.
Dan selanjutnya ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan ini adalah kumpulan dari banyaknya rantai makanan yang dikumpulkan menjadi satu, dan itu yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Di sini ada jaring-jaring makanan yang terdiri dari berapa rantai makanan ini ya? Ada satu, dua, tiga, tiga ya. Tiga rantai makanan. Di sini ada produsen, ada konsumen primer, ada konsumen sekunder dan primer, dan ada konsumen tersier dan sekunder. Dan dari sini akan menghasilkan limbah dan organisme yang akan diuraikan untuk menghasilkan zat hara yang berguna untuk proses pertumbuhan dan pembuatan makanan pada tumbuhan hijau yang berfungsi sebagai produsen. Nah, di sini ada tingkat trofik. Pada rantai makanan itu terdapat tingkat trofik yang tadi sudah disebutkan. Tingkat trofik 1 itu disebut dengan produsen, tingkat trofik 2 itu yang disebut dengan herbivora, tingkat trofik yang ketiga itu disebut dengan karnivora pertama, dan tingkat trofik yang keempat disebut dengan karnivora 2, dan seterusnya sampai habis, gak tahu sampai yang mana gitu. Oke, lanjut ke piramida ekologi, di mana piramida ekologi ini dia piramida yang menghasilkan berapa sih energi yang dihasilkan pada tiap masing-masing trofik. Contoh produsen, yakni tumbuhan, itu menghasilkan energi sebesar 10.000 kilokalori, lalu dimakan oleh konsumen primer yang menghasilkan 1.000 kilokalori, lalu konsumen sekunder itu menghasilkan 100 kilokalori, dan konsumen tersier yang paling besar, yang paling kecil energinya itu dihasilkan 10 kilokalori. Ini adalah piramida ekologi. Nah, selanjutnya daur-daur kehidupan itu ada banyak sekali. Di sini ada daur sulfur, biasanya berasal dari pembakaran fosil. Bahan bakar fosil itu menghasilkan sulfur dioksida. Terus habis itu berasal dari, intinya adalah kebanyakan daur sulfur itu berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, dan ketika itu jumlahnya banyak, itu akan menghasilkan namanya hujan asam. Nah, hujan asam ini berasal dari kandungan sulfur yang berada di udara. Nah, selanjutnya ada daur nitrogen. Daur nitrogen ini berasal dari bakteri atau fiksasi N2 yang dihasilkan oleh bakteri itu sendiri. Nah, ini adalah proses daur nitrogen. Nah, selanjutnya ada proses daur karbon. Nah, daur karbon ini berasal dari pembakaran, berasal dari tumbuhan juga, berasal dari hewan, yang berasal dari respirasi mereka. Nah, itu adalah proses dari daur karbon. Nah, daur karbon ini akan mengudara. Dari karbon-karbon itu akan mengudara di atmosfer. Nah, selanjutnya itu ada daur fosfor. Nah, daur fosfor ini biasanya berasal dari penguraian dari konsumen hewan ataupun kotoran hewan. Nah, sehingga ini akan menghasilkan fosfat dalam tanah. Nah, fosfat ini akan berguna untuk tumbuhan, untuk proses pembuatan makanan, atau bisa juga dari proses penambangan, itu akan menghasilkan fosfat. Dan fosfat ini itu akan berguna untuk tanaman atau tanah yang digunakan sebagai tempat untuk proses pertumbuhan tumbuhan. Nah, ini adalah kerusakan alam. Ada hujan asam yang tadi sudah dibahas. Hujan asam berasal dari siklus sulfur, lalu kerusakan hutan, pencemaran sungai, dan bagaimana upaya pelestariannya itu dengan membuat taman kota supaya lebih asri, supaya banyak oksigen, banyak istilahnya udaranya menjadi lebih bersih. Setelah itu adanya penyediaan tempat sampah di tempat-tempat yang umum, dan juga reklamasi pantai. Reklamasi pantai, ya, reklamasi yang supaya pantai itu tetap terjaga.
Nah, ini adalah limbah dan daur ulang limbah. Ini jadi dari limbah-limbah, misalkan limbah plastik, itu nanti bisa didaur ulang menjadi produk yang berguna dan dapat dijual lagi dan bernilai tinggi. Ada limbah organik, itu dapat digunakan untuk biogas atau pupuk kompos, dan juga sampah yang dibuang tidak dapat dijual lagi itu dimasukkan ke dalam kantong plastik, dan sampah ini akan diangkut ke TPA, dan ini prosesnya itu harus berjalan dan beriringan. Dan bagaimana cara kita mendaur ulang limbah itu supaya lebih efisien dan berguna dan memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi. Oke, dari keseluruhan materi tentang ekosistem maupun tumbuhan atau kingdom plantae dicukupkan sekian. Jazakumullahu khairan kasiron. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.